Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa, karena Engkau Allah yang dahsyat, luar biasa, dan Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Pada saat ini Bapa, kami sangat bersyukur buat kebaikan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Tuhan selalu menjaga melihara kami sehingga kami ada sebagaimana kami ada sampai pada saat ini. Ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda kebenaran dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Kami serahkan firman-Mu hanya di dalam Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan. Kita tahu bahwa hari akhir-akhir ini banyak orang yang memiliki gaya hidup yang masing-masing. Bagaimana orang kaya itu bergaya, orang miskin juga punya gaya. Bahkan orang yang tidak punya apa-apa pun punya gaya. Kalau kita melihat bagaimana cara orang kaya itu bergaya, jauh berbeda dari cara orang yang tidak punya apa-apa bergaya. Kalau orang kaya yang bergaya, kita tidak heran, mereka tidak nampak. Tetapi ketika orang yang tidak punya apa-apa bergaya, contoh, salah satu contoh, orang dari kampung masuk ke kota, bagaimana cara gaya mereka? Cara mereka berpakaian, cara mereka pakai lipstick, cara mereka pakai apa yang ada, itu nampak bahwa mereka itu orang dari kampung. Tetapi kalau orang kota masuk kampung juga nampak perbedaannya. Walaupun mereka mungkin hanya pakai celana pendek, hanya pakai baju kaos, kita tahu bahwa dia itu orang kota. Dari mana kita tahu? Adalah penampilannya, mungkin dari cara wajahnya, dari kulitnya. Dan kita lihat dia bersih, kita lihat dia ya mungkin mulus dan sebagainya. Akan banyak perbedaan antara kedua belah pihak ini. Orang dari kampung masuk kota dan orang dari kota masuk kampung. Hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita sebagai orang percaya harus berbeda gaya hidup kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan atau dengan orang yang tidak percaya. Kenapa? Karena kalau kita masih sama gaya kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, itu artinya kita sama juga seperti mereka tidak mengenal Tuhan. Walaupun mungkin kita mulai dari kecil kita tahu siapa itu Tuhan, tetapi itu tidak menentukan gaya hidup kita orang mengenal Tuhan. Gaya hidup kita orang mengenal Tuhan kita bisa melihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat ke-6. Mari kita lihat 1 Yohanes 2 ayat ke-6. 1 Yohanes 2 ayat ke-6 berkata demikian: barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, kita tahu bagaimana cara hidup Kristus atau bagaimana cara hidup Tuhan yang kita percayai selama ini. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang rendah hati. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang penuh dengan sopan santun. Tuhan yang kita percaya juga penuh dengan kelemah lembutan. Bukan berarti Tuhan juga tidak menegur ketika dia melihat yang salah. Bukan berarti juga Tuhan membiarkan apa yang orang itu lakukan, terserah suka-sukamu, kamu buat apa, tidak. Tapi kita lihat bagaimana cara Tuhan menegur ketika dia melihat hal yang salah. Yang pertama adalah ketika dia berjalan dan melewati bait suci. Bait suci itu apa? Itu gereja. Bait suci adalah gereja tempat orang jualan. Apa yang Tuhan lakukan? Itu kembalikan semua harta benda yang ada, semua burung, semua itu dilepaskan. Dan apa kata Allah? Itu adalah bait Allah. Artinya bait Allah itu bukan untuk jualan, tapi bait Allah itu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Memang pada saat itu yang Tuhan katakan bait Allah itu adalah gereja, tempat di mana orang bisa berkumpul. Itu sekarang seperti apa yang kita lakukan pada saat ini. Tetapi bait Allah yang sesungguhnya adalah diri kita, hati kita. Bersihkah hati kita? Apa yang ada dalam hati kita itu yang keluar dari mulut kita. Hal yang sama juga seharusnya kita lakukan sebagai orang percaya atau sebagai orang yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan kalau kita melihat apa yang Tuhan buat kepada murid-muridnya, apa yang Tuhan buat kepada gereja, apa yang Tuhan buat kepada sinagog pada saat itu. Dia mau semuanya itu dilakukan dengan cara Tuhan. Kita lihat bagaimana cara hidup di zaman hukum Taurat. Ada mesbahnya yang masuknya harus orang yang tidak berdosa. Kalau dia berdosa masuk berarti dia nggak akan lama hidup sana, dia akan mati waktu kedua. Itulah cara Tuhan. Artinya apa? Kekudusan.
Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan. Dan kalau kita melihat orang yang hidup dalam Tuhan, gaya hidupnya adalah salah satunya sopan santun. Gaya hidupnya adalah orang yang rendah hati. Gaya hidupnya adalah orang yang mau ditegur. Gaya hidupnya adalah orang yang memperhatikan di sekitarnya. Gaya hidupnya adalah orang yang bertanggung jawab. Setidaknya gaya hidup yang harus kita miliki sebagai orang yang percaya yang mengenal Tuhan adalah kita harus bertanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Tanggung jawab untuk hidup kita, tanggung jawab untuk apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Itu adalah yang hal yang pertama yang harus kita buat, itu gaya hidup kita. Gaya hidup kita harus setiap hari kita memuji Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, ketika hidup kita hanya memuji Tuhan, hanya memuliakan Tuhan, maka segala sesuatu akan kita kerjakan hanya untuk Tuhan. Maka ketika kita kerjakan hanya untuk Tuhan, kita tidak akan memandang apa pekerjaan itu. Kita juga tidak akan mengeluh tentang pekerjaan itu. Kita juga akan melakukannya sebaik mungkin, serapi mungkin, sebersih mungkin, bahkan sebisa mungkin kita lakukan. Kenapa? Karena kita lakukan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, sekarang kita bisa melihat gaya hidup apa yang kita miliki. Seperti yang saya bilang tadi, gaya hidup kita itulah yang menentukan siapa diri kita. Banyak kita mungkin dengan apa yang ada, kita ingin punya ini, punya itu, sehingga kita mengorbankan segala cara, melakukan segala cara untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena kita ingin gaya hidup. Kita minder kalau kita melihat apa yang orang pakai itu jauh lebih mahal dari apa yang kita punya, jauh lebih baik apa yang kita dapatkan. Maka kita akan berusaha bagaimana supaya saya dapatkan itu. Maka terkadang timbullah hal-hal yang tidak baik. Mungkin kita akan mencuri, mungkin kita akan membunuh, mungkin kita akan menipu, atau mungkin kita akan menghalalkan segala cara supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau itu yang kita lakukan, berarti kita memiliki gaya hidup dunia. Kenapa? Karena dunia akan selalu tidak puas dengan apa yang dia punya. Dia akan selalu berusaha untuk mencari ketenangan dengan apa yang dia inginkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, gaya hidup kita sebagai orang percaya, lihat gaya hidup Tuhan. Tuhan memiliki segalanya, tetapi dia dengan penuh kerendahan hati. Dan yang kedua yang bisa kita lihat adalah kita bisa melihat lagi di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19 berbunyi demikian. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kekuasaan si jahat. Bapak Ibu, kalau kita tahu kita berasal dari Allah, kita tahu bahwa dunia ini jahat, maka kita harus tunjukkan kasih itu pada dunia itu. Siapa yang dunia itu? Itu orang-orang di sekitar kita. Tunjukkan kasih Yesus yang telah kita peroleh. Tunjukkan belas kasihan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tunjukkan pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tunjukkan sukacita yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dengan kata lain, mari kita tunjukkan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya. Itu dengan gaya hidup kita. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Kita juga bisa melihat bagaimana gaya hidup Yesus. Gaya hidup Yesus atau gaya hidup yang memuliakan Yesus. Bagaimana cara gaya hidup yang memuliakan Yesus? Kita melihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31 berkata demikian. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk memuliakan Allah. Itu gaya hidup orang yang memuliakan Tuhan. Artinya setiap apa yang dia buat, setiap apa yang dia lakukan, dia selalu melakukannya berdasarkan kasih Tuhan. Dia selalu melakukannya berdasarkan perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan kepada kita? Kita tahu perintah Tuhan itu banyak sekali. Kita tahu apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tuhan telah tunjukkan bahwa dia bisa ketika dia menjadi manusia pada saat itu. Bapak Ibu, mari kita lakukan seperti kita ingin Tuhan lakukan kehidupan kita. Dan yang selanjutnya kita bisa melihat di dalam Roma 14 ayat 6 sampai 8. Roma 14 ayat 6 sampai 8 berbunyi demikian. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri.
Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati adalah milik Tuhan. Ini sangat jelas sekali kepada kita Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan. Baik kita kenyang atau lapar, kita harus mengucap syukur. Baik dalam kesusahan, baik dalam kesenangan, baik dalam sukacita, baik dalam himpitan, baik dalam kekecewaan, kita harus mengucap syukur. Kenapa? Karena semua itu adalah milik Tuhan. Dan sini dikatakan juga kepada kita bahwa baik hidup atau mati kita milik Tuhan. Ketika kita hidup, kita bersyukur kita masih hidup. Dan ketika kita mati, kita juga bersyukur karena kita telah kembali kepada Bapa di surga. Bapak Ibu, jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa baik waktu kita makan, waktu tidak makan, baik waktu senang atau tidak senang, itu semua adalah untuk Tuhan. Mari saya ingatkan kepada kita kembali, khususnya jemaat Shalom, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Dengan kata lain, mari kita mengubah gaya hidup kita mulai pada saat ini, gaya hidup yang percaya kepada Tuhan, gaya hidup yang mengandalkan Tuhan, gaya hidup yang memberikan dampak, dan gaya hidup yang menunjukkan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Mari kita bangkitkan diri. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kebaikan dan kemurahan Tuhan di kehidupan kami. Terima kasih juga buat firman-Mu yang telah mengajarkan kami bahwa kami harus memiliki gaya hidup seperti yang Tuhan tunjukkan kepada kami, bahwa kami juga harus memiliki gaya hidup yang selalu berserah kepada Tuhan, dan gaya hidup yang selalu melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, dan Tuhan yang luar biasa. Bapa, berikanlah kemampuan kepada kami untuk kami memiliki gaya hidup yang selalu mengandalkan Tuhan, gaya hidup yang selalu melihat kebaikan Tuhan, gaya hidup yang selalu melihat bahwa Tuhan itu Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, dan Bapa yang kekal, Raja damai yang selalu bersama dengan kami. Bapa, terima kasih Tuhan karena Engkau juga telah menunjukkan bahwa gaya hidup orang percaya adalah gaya hidup yang tanggung jawab. Gaya hidup orang percaya adalah gaya hidup yang memberi dampak bagi semua orang. Dan gaya hidup orang percaya adalah gaya hidup yang menunjukkan bahwa kasih Yesus ada dalam diri kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kalau ada sidang jemaat-Mu pada saat ini dalam keadaan kurang sehat atau sakit, di dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Kalau ada sidang jemaat-Mu yang pada saat ini dalam kekurangan, dalam nama Yesus kelimpahan mereka dapatkan. Kalau pada saat ini ada sidang jemaat Tuhan yang dalam keadaan kecewa, putus asa, dalam nama Yesus pengharapan yang baru mereka dapatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah siang jemaat dan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Biarlah kebaikan, kemurahan akan selalu mengikuti kita mulai pada saat ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Dan Yesus memberkati. Amin.